Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penolakan umat muslim, atau kita wajib menolak tentang kebijakan pemerintah yang mengarah legalisasi minuman keras. Hal ini toh sekalipun diresmikan di sebuah daerah yang umat muslim mungkin minoritas, akan tetapi kebijakan semacam ini sangat mengecewakan umat muslim, dan umat muslim wajib menolak karena bertentangan dengan agama. Yang pertama, saya menyampaikan sebuah kaidah yang tidak asing lagi, bahwasanya tasyarruful imamih manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah itu manutun bil maslahah, yang sekiranya memberi maslahah kepada rakyat, memberi maslahah kepada masyarakat. Maslahah itu iktibarnya adalah dari syariat. Artinya apa? Kalau memang sekiranya bertentangan dengan syariat, maka kebijakan semacam itu tidak dianggap. Selanjutnya juga saya menyampaikan sebuah referensi yang juga tidak asing lagi, dari kitab Is'adur Rafiq Juz 2 halaman 127, karya Al-Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi. Disebutkan wa minha ay wa min ma'asyil badan, termasuk daripada maksiat badan, yaitu al-i'anatu alal maksiyati, ala maksiyatin, ala ma'asyillah, atau min ma'asyillah, yaitu membantu atau menolong orang lain untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara biqaulin au fi'lin au ghairih, dengan cara biqaulin ucapan, fi'lin dengan perbuatan, au ghairi atau lainnya. Jadi membantu atau menolong orang lain baik dengan cara ucapan, perbuatan, atau yang lainnya. Kalau sekarang mungkin tulisannya, itu termasuk kategori ma'asyil badan atau maksiat badan. Sehingga summa in kanat al maksiyah kanat al i'anah alaiha kadzalika ma fi sawajir. Kalau maksiat atau keingkaran yang kita tolong itu merupakan dosa besar, dosa besar antara lain uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, infirar minaz zahfih, melarikan diri dari medan perang, terus yaitu al-qatluh, membunuh orang yang tidak hak atau yang tidak boleh dibunuh. Terus termasuk dosa besar syurbul khamri, yaitu minum minuman keras. Kalau dosa besar yang kita tolong, yang kita bantu, maka otomatis al-i'anah kadzalik, menolongnya termasuk kategori dosa besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Selanjutnya juga saya mengambil dari kitab yang juga tidak asing lagi, yaitu dari kitab Ihya Ulumuddin Juz 2 halaman 144, karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, wa muhibbul maksiyatih warradi biha asin, wa muhibbul maksiat, cinta atau suka terhadap maksiat, dan warradi biha, ridho dengan kemaksiatan. Ada orang berbuat maksiat, kita tidak ingkar, kita rela, kita ridho
maka semacam itu asin. Kalau ada sebuah pertanyaan, lah ini kan bukan masalah maksiatnya, tapi masalah usaha umpamanya, lah itu sama saja. Jadi dijelaskan, kullu tasarrufin yufdi ilal maksiyah maksiyatun. Setiap tasarruf yang menyebabkan maksiat itu juga maksiat. Wa man ahabba zaliman, dan barang siapa yang mencintai orang zalim, fa in ahabba li zulmi fa huwa asin li mahabbati. Kalau kita mencintai karena kezalimannya, maka kita termasuk orang yang bermaksiat li mahabbati, karena cinta itu. Tapi wa in ahabba li sababin akhar fa huwa asin min haitsu innahu lam yubghidhu. Tapi kalau kita mencintai orang yang berbuat zalim itu bukan karena kezalimannya, tapi bisa babin akhir, dengan sebab yang lain, kita juga termasuk maksiat dikarenakan kita tidak membencinya. Jadi kalau kita tahu pada si A berbuat zalim, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita harus membencinya. Karena wakanal wajib alaihi an yubghidahu. Nah ini, karena kewajiban kita yaitu untuk membencinya. Nah sekarang, wa inijtama'ah fi syahsin khairun wa syarrun. Jika dalam seseorang ini berkumpul, dia berbuat baik juga berbuat buruk atau jahat, maka wajib an yuhibbah li ajli dzalikal khair wa yubghidu li ajli dzalika syarr. Jadi kalau orang itu berbuat baik juga berbuat jahat, wajib kita mencintai karena kebaikannya. Juga sebaliknya, kita wajib membencinya karena kejahatannya, karena keburukannya. Karena saya yakin tidak mungkin seseorang itu murni selamanya berbuat jahat, tidak. Atau sebaliknya, saya yakin tidak semua orang murni selamanya berbuat baik, tidak. Maka bisa jadi dia punya amal baik, berbuat baik, menolong orang lain, memberi maslahah kepada orang lain. Kalau pimpinan, memberi maslahah kepada bawahannya. Termasuk kategori maslahah itu at-taskin, menenangkan. At-taskin wa tuma'ninah, menenangkan rakyatnya. Tidak menyebabkan rakyatnya ini terjadi goncang-gancing. Jadi kalau memang di sebuah pimpinan, nah ini, sekarang larinya ke pimpinan, ini membuat kebijakan yang benar, sewaktu-waktu juga membuat kebijakan yang salah. Artinya yang salah bertentangan dengan syariat. Contohnya ini, masalah legalisasi miras. Bagaimana? Maka kita wajib mencintainya karena dia berbuat baik, karena kebaikannya. Dan juga kita wajib membencinya karena keburukannya, karena kejahatannya, karena kebijakannya yang tidak memberi maslahah kepada umat. Nah ini maslahah karena ini menghasilkan uang umpamanya. Yang dimaksud maslahah itu tetap ukurannya kepada syariat. Artinya jangan sampai sekiranya bertentangan dengan agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sedikit. Semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham atau mungkin masih muskil, silakan ditanyakan di channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.